bentuklah hakim yang sudah terkondisikan itu. Dulu ada orang yang membocorkan pola-pola seperti itu, di mana orang yang berperkara itu memesan hakim ke pengadilan, memesan penyidik ke polisi, memesan penuntut ke jaksa. Namanya Hakim Sahlan. Dia berbicara di depan forum internasional bahwa di Indonesia ada pola gitu. Habis itu dia pulang dipecat karena bercerita ini. Perkara itu dititip ke orang dalam, dipesan dulu hakimnya siapa besok. Kalau saya punya perkara, saya bisa titip ke Kapolres. Kalau di kabupaten, tolong hakimnya Pak itu penyidiknya, nanti pasalnya ini yang dituduhkan, nanti jaksanya timnya ini, hakimnya ini, selesai. Itu mafia. Itu yang dulu diceritakan oleh Pak Sahlan di sebuah forum internasional ketika awal-awal reformasi gitu. Ya, dan polanya masih sama ini. Masih sama, tapi ini sudah ke tingkat Mahkamah Agung. Tapi kalau dipikir-pikir boleh juga pemikiran Pak Mahfud. Kan Pak Mahfud pernah jadi anak buah Pak Jokowi. Sementara itu pihak UGM bilang data Jokowi ada, arsip lengkap, tidak ada pemalsuan. Ijazah ada, data lengkap, tapi kenapa nggak ditunjukin aja? Biar nggak bikin orang curiga. Perkara ijazah satu orang bikin perdebatan panjang. Ngalahin misteri harta karun Paman Gober. Tetapi saya capek melihat polemik ini, capek sekali dan malu sebagai alumnus. Kampus kita adalah kampus besar ya, kampus Pancasila, kampus besar ya. Jadi hentikanlah ini. Ya Bapak Rektor, Pak Dekan, teman-teman semua, mari kita speak up lah, bicara, luruskan. Kalau memang beliau bukan alumnus kita, katakan itu secara terbuka ya. Saya lihat ada statement dari mantan Rektor Sofyan Effendi yang berbeda sekali dengan statement lain ya. Pak Sofyan Effendi mengatakan bahwa mungkin Pak Jokowi tidak punya ijazah. Ini harus diluruskan. Bagaimana dengan statement dari mantan dekan yang mengatakan seluruh dokumen Pak Jokowi lengkap ada di Gajah Mada ya, ada di kampus. Ini sangat memalukan kita semua. UGM tampil ke depan sebagai satu lembaga perguruan tinggi terkemuka di negeri ini, nunjukin fakta otentik mengenai bahwa Jokowi itu adalah alumni. Sebenarnya sudah ada beberapa langkah ya, yang menunjukkan bahwa UGM menunjukkan bahwa Jokowi adalah alumni ya. Mantan dekan pernah bersaksi ya, saya pernah lihat di videonya ya. Bahkan Pak Ganjar Pranowo sebagai ketua alumni pernah memberikan kartu anggota Kagama kepada Pak Jokowi. Bahkan mahasiswa-mahasiswa yang mengkritik Pak Jokowi pernah memberi gelar Jokowi adalah alumnus yang paling memalukan. Kata memalukan, bisa debat, tetapi di situ sudah diakui bahwa dia adalah alumnus ya. Jadi sebenarnya tiga hal itu menunjukkan bahwa ada pengakuan bahwa Jokowi itu alumnus. Tetapi publik sekarang sudah terlanjur mencurigai adalah bahwa Jokowi itu bukan alumnus dan bahwa ijazahnya itu palsu ya. Nah ini UGM sebaiknya tampil tegas menunjukkan mana fakta yang benar. Saya alumni UGM. Tahun berapa Om? Tahun 1980 saya masuk. Berarti sama-sama dengan Pak Jokowi dong masuk? Ya. Satu angkatan? Ya kelihatannya memang kalau dari keterangannya beliau masuk tahun 80, berarti kami memang satu angkatan. Ya. Jadi karena waktu itu masa kuliahnya tidak mungkin cepat 4 tahun apa 3,5 tahun, jadi kemungkinan yang paling cepat wisudanya setelah 5 tahun ya tahun 85 mestinya wisudanya. Saya dengar Pak Jokowi wisuda tahun 85 ya. 85. Jadi sendiri tahun berapa? Saya sendiri wisuda tahun 86 ya. 86 ya. Jadi 85 86 itu mestinya format ijazahnya sama ya. Kalau memang Gajah Mada mau nunjukkan keasliannya, ya tinggal tunjukkan berbagai hal tadi. Ini kemarin itu juga kan sudah ada bahwa ada akan mendirikan kantor kepolisian dari yang masuk polisi dari tirai bambu dari Taipan kan sudah ada. Iya. Dan sudah ada juga kemarin mereka diajarkan untuk berbahasa Cina. Intinya kan seperti itu. Jadi memang garis-garis paham-paham itu sudah mulai tertancap. Siapa yang dilemahkan?
Yang dilemahkan selama rezim dia berkuasa adalah TNI. Nah, saya menambahkan lagi, masalah anggaran tadi benar. Kalau dihitung-hitung memang Kementerian Ketahanan Keamanan itu anggarannya lebih tinggi dari Polri. Tapi dia dibagi 3 matra plus dari Mabes TNI. Nah, ini yang terjadi. Nah, kalaupun dia minta pengarahan tadi, Sespim ini, berarti kan sudah ada garis. Dan bagaimana sudah terjadi pada saat di Polres apa Polrestabes apa Polestabes, gambar si Mulyono itu terpampang lebar, padahal dia bukan siapa-siapa kan. Satu. Yang kedua, ada 9 naga, 1 orang 9 naga menjadi warga kehormatan di situ. Waduh, Ya sudah jelas, saya buka aja sih Datuk Tahir. 9 naga itu sendiri. Dan itu bagian dari pembiayaan. Jadi Jokowi ini pembiayaan ini sendiri itu dari 9 naga ini termasuk. Nah, ini yang terjadi sampai ada masuknya penyelundupan senjata yang sampai sekarang tidak diungkap. Yang mengungkap itu dari TNI. Dan jawabannya sampai sekarang nggak ada kan? Kemana larinya senjata-senjata itu? Nah, di zaman 10 tahun kemarin itu terbalik-balik. Jadi TNI yang membantu tugas Polri, bukan Polri yang TNI yang memposisikan. Jadi ada batasan-batasan yang memang melemahkan. betul. Ini yang terjadi. Makanya saya bilang, kalaupun dia dia minta pengarahan untuk sebuah kepemimpinan tadi yang kata Bang Faiz, itu siswa Sesprim Polri itu 370. Kenapa harus yang kan posisikan yang diundang? Bukan diundang, yang menghadap hanya beberapa saja yang katanya dibilang Danki. Jadi untuk masuk ke dalam itu apa? Kalaupun menghadap itu kan mereka kan memang tadi yang saya katakan. Dari garis perkuliahan tadi, memang harus ada kuliah umum yang mengundang narasumber. Ya undang aja Jokowi supaya tidak ada polemik untuk memaparkan tentang jadi kan semuanya dengar, bukan hanya Danki saja. Enggak, Bang. Itu kan. Semalam ada pernyataan namanya AEP atau ASEP gitu ya. Dia ngaku dari ex Polri karena memang ada kewajiban sebagai Sespen ini untuk meminta paparan dan tanda tangan dari ex-presiden gitu loh. Terus saya bilang, kenapa media hanya saat ini menyoroti ke Jokowi? Saya bilang begitu. Toh di zaman dulu nggak ada kok, saya bilang. Saya bilang begitu kan, Bapak jangan menggiring opini yang nggak benar, saya bilang begitu semalam. Cuma memang paparan dia itu cara kosakatanya itu memang pinter gitu Bang. Akhirnya Heru kemakan sama dia tuh semalam. Mas saya bilang hati-hati juga Bang Heru. Heru udah 4 akun dia. Yang ke-ban, langsung ke-ban. Iya. Nah itu yang jadi keanehan di kita tuh ya seperti itu gitu. Kok ini ada apa? Ini seperti Kita punya 2 terpancing ya, institusi. Bang Faiz. Ya, terpancing ya Bang Faiz. Iya. Kalau cuman hanya meminta tanda tangan ya itu oke lah Jokowi sekarang sebagai negarawan gitu ya kan, negarawan. Tapi kenapa harus ke Jokowi? Kan banyak ya kan pensiunan Kapolri ya kan yang dibawahi memang institusinya di situ. Tapi Jokowi apa Kalau pengalamannya? untuk pensiunan Kapolri itu benar. Itu Karena dia. kenapa? Dia bekas mantan pendidikan di Polri, ada jejaknya di situ gitu. Betul, memang pengalamannya di situ gitu. Tapi Jokowi apa Nah, pengalamannya Jokowi sebagai apa? rakyat Orang bahasa sipil kan? Inggris aja what the talk mang montok. Nah, itu dia. Jadi kenapa gitu loh? Kenapa kita itu dipertontonkan seperti ini gitu loh? Padahal janganlah menganggap kita ini semua bodoh, ya kan? Sepertinya mereka ini menganggap kita ini nggak bisa bersuara, nggak bisa menyikapi, nggak bisa menanggapi apa yang terjadi dengan bangsa ini gitu loh. Jadi sangat menyedihkan sekali.
Bang Rifai, ditanggapin Bang Rifai, giliran Bang Rifai sekarang. Sedikit, apakah Bang Rifai, aku pengen nanya, apakah ini ada jurus untuk di 2029 ya? Ya bagaimana ya sesuai fakta yang akurat, tidak melanggar konstitusi. Ya, jangan konstitusi ini dibuat dirubah-rubah. Kalau saya begini Mas Bram, Mister Ek udah tahu. Tanggal 7 Mei saya pastikan kami membuat namanya MURI, Musyawarah Rakyat Indonesia, dari seluruh Nusantara walaupun berapa perwakilan akan memang menuntut legislatif. Ya. Jadi Dalam untuk hal RUU perampasan aset ini udah 2 dekade, tidak pernah orang berpikir ini yang terpenting, malah ribut untuk menentukan jabatan mereka. Ya tahu, koruptor makin merajalela. Betul. Mau orang suka mau tidak, tanggal 7 itu saya kebetulan salah satu inisiator Bang. Jadi TKI TKW sudah mendukung kita walaupun dalam bentuk doa ya, dan kita tidak ada tendensi politik dan tidak ada membiayai sedikit pun, karena rakyat ini kaya kok, pikiran kaya hati, dia akan sanggup. Dari Kalimantan mereka akan turun, dari mana-mana mereka akan turun. Aku dapat info juga itu Bang, dapat info. Ya saya inisiatornya Mas Bram. Itu di CSM dia itu ngasih 3 bulan itu sudah. Ya, dia ngasih data sama aku, tolong kita siap, kata siap, itu bilang. Ya. Udah ada datanya sama aku. Iya. Kirimnya. Hadirlah. Kita saling dukung lah kalau untuk kepentingan rakyat. Gimana? Kita main di medsos saja Bang, Aku jauh Bang, Pekanbaru Bang. Wah, doanya. Dari Pekanbaru ada korlap kok yang siap berangkat. Nggak apa-apa, doanya aja. Yang jelas saudaramu ini berjuang untuk kepentingan rakyat, yaitu RUU perampasan aset yang dianggap nyeleneh sama orang-orang ini. Masih ingat mungkin kita kalimat Bambang Pacul yang di saat ditanya Pak Mahfud zamannya Pak Jokowi. Oh, Korea ini gampang Pak Mahfud, asal ketumnya oke semua jadi. Negara ini diatur sama ketum partai toh. Iya. Bagus itu. Makanya saya bilang oke rakyat saya turun. Berarti partai politik sudah lari dari konsep ya? Oh sudah dong, nggak boleh begitu. Ke eksekutif berbicara. Korea ini itu berarti Korea semua di gedung itu. Selamat siang Bang. Assalamualaikum. Sehat Bang Idia? Alhamdulillah sehat. Ya, saya dijambak Mister Ek nih, nggak tahu kesepian kali dia. Padahal saya lagi ada kegiatan. Iya. Lanjut. Gimana nih Bang Mukhtar? Kayaknya pihak PDIP sepaham ini dengan pensiunan jenderal-jenderal karbitan ini. Mau Purnawirawan. Iya. Ya udah juga sepaham. Kalau apa memang dari dulu ya. Ya udah juga sepaham lah Bang. Memang dari dulu juga mereka tak suka kok. Bang Mukhtar, aku melihatnya begini Bang Mukhtar. Ini pembodohan apa ini? Pembodohan publik namanya ini. Bukan pembodohan. Seolah-olah TNI ini, para jenderal-jenderal ini, para mantan-mantan jenderal ini, seolah-olah yang punya negara ini kan mereka. Jadi suka-suka hati orang itu aja. Memang mereka siapa sih? Ya mohon maaf, hilang rasa hormat kita jadinya. Nah, ini udah makar. Kalau menurut saya udah makar mereka. Ternyata gabung sama mak ijazah palsu juga mereka ya. Iya. TNI itu kan. Ciri-ciri makar udah seperti ini. Nah, Bang Obo, aku berpikir begini Bang Obo. Lalu mau mereka ganti pakai dengan siapa? Iya. Jadi dalam hal ini Anies dikatakan tidak menikmati karena rata-rata pendukung Anies semua. Ya itu dia. Pak Prabowo harus tegas lah. Macam-macam gini ini cepat diredam. Ya. Jangan dibiarkan ini. Ini udah jelas ya pemikiran-pemikiran yang tidak bagus dan tidak baiklah di kampanye. Jadi boleh. Jadi boleh kan kita menduga di masyarakat ini kan bahwasanya PDIP pun secara tidak langsung mendukung aksi itu. Kan gitu kan? Secara tidak langsung kalau PDIP ini aksi gitu. Buktinya kalau PDIP ini Mas, Nah. seharusnya kan bukan
Mas Bram, kalau PDIP ini tak guna heran, kita memang dari dulu pun dia tak suka sama Gibran kan. Nah, ini kan sekarang mereka udah bergabung nih Bang. Pendukung Anies dan PDIP ini sekarang udah satu nih. Udah bersatu nih. Iya, betul. Jadi satu sisi menyerang dari sisi satu lain, dari sisi yang lain. Kolaborasi ya. Nah, udah berkolaborasi nih. Kalian serang dari sisi kiri, kami serang dari sisi kanan. Kan gitu. Udah bergabung nih. Nah, dari dalam ya istilahnya. Dari dalam ya, dari dalam istilahnya ya. Nah, jadi kenapa para mantan-mantan jenderal ini ya kita terang-terangan aja lah. Memang negara ini kalian punya. Suka-suka hati kalian. Jadi bisa kita berani kudeta ini. Iya, ini udah makar ini Bang. Betul. Iya. Makanya kita minta Pak Prabowo harus tegas dalam hal ini. Dasar mereka sekarang itu apa? Mau minta ganti. Minta balik lagi ke Undang-Undang Dasar 45. Mau pemilihan langsung secara parlemen.